Kembali lagi dengan horror story time. Kejadian ini terjadi di kosnya Mas Iwan. Kos Mas Iwan ini letaknya di belakang masjid kampus. Di belakang kosnya Mas Iwan ini terdapat kebun pisang. Di samping kirinya ada jalan kecil untuk memasuki kebun pisang tersebut. Di sebelah kanan kosnya Mas Iwan ini ada rumah kecil yang dihuni satu keluarga. Ada Pak Sutri Parubaya, anak kecil bersama dengan Mbak Putrinya, keluar dari gang kosnya Mas Iwan ini melewati jembatan kecil di atas sungai. Nah, di area gang ini cuma ada dua rumah. Dua-duanya bangunan baru pasca gempa. Parahnya di sekitar kos ini, lampu jalannya cuma satu. Jadi kalau malam ya redup begitu. Kosnya Mas Iwan ini ada 2 lantai. Lantai bawah ada 5 kamar. Yang satu dijadikan gudang, yang satu lagi dijadikan kamar mandi plus dapur. Yang di lantai 2 ada 3 kamar. Jadi total semua kamar yang dikoskan ada 6 kamar. Ironisnya, yang keisi waktu itu cuma 3 kamar. 2 kamar di atas dan 1 kamar Mas Iwan di bawah. 2 kamar di atas adalah seniornya Mas Iwan dari jurusan lain. Mas Iwan memang sengaja memilih kamar di bawah karena serba praktis. Kamarnya lebih gede, dekat dapur, dan dekat kamar mandi. Nggak terasa, Mas Iwan ngekos di sini sudah 3 bulan. Awalnya sih nggak ada apa-apa. Sampai pada suatu hari, malam-malam 2 seniornya Mas Iwan itu turun dari kamar ke kamarnya Mas Iwan buat sekedar ngopi dan ngobrol. Pas lagi sedang berada di kamarnya Mas Iwan buat ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari lantai 2 terdengar suara gemercik air seperti air luber dari bak mandi. Padahal kamar mandi itu hanya ada di lantai 1, dapur pun juga. Jadi seharusnya nggak ada sumber air di lantai atas. Kondisinya juga lagi nggak hujan. Terus mereka bertiga tuh pada diam. Mereka semua bingung. Terus salah satu seniornya Mas Iwan ini nyeletuk, "Kamu nyalain air kamar mandi, Po?" Ya Mas Iwan jawab, "Oh enggak, udah." Terus suasana hening. Akhirnya mereka bertiga keluar dari kamar dan ngecek kamar mandi. Airnya mati. Bak wastafel pun juga kering. Tapi suara air dari lantai 2 masih terdengar. Dan setelah mereka konfirmasi, memang suaranya dari lantai atas. Tiba-tiba dari lantai atas pun terdengar suara orang berlari. Tapi seperti langkah kakinya basah. Sambil ada suara kecipuk-kecipuk air begitu. Mereka bertiga pun sebenarnya takut. Tapi akhirnya mereka memberanikan diri untuk mengecek ke atas. Sesampainya di atas, awalnya mereka kira mungkin dispenser galon di atas bocor. Akhirnya mereka pun naik. Pas sampai di tengah tangga, suara gemercik air itu sama langkah kaki orang berlari-lari basah itu masih ada. Nah, pas seniornya Mas Iwan ini menengok pelan-pelan ke lantai 2, suara gemercik air itu tiba-tiba berhenti. Dan pas mereka semua sampai di lantai atas, ruangan kosong dan gak ada air, gak ada orang, dan lantainya pun kering. Singkat cerita, selang 1 bulan kemudian, mereka bertiga udah agak berani berlama-lama di kos tersebut. Sebelumnya Mas Iwan jadi takut kalau sendirian di kos. Jadi dia lebih sering nginap di masjid, karena dia juga pengurus masjid kampus. Suatu malam, sekitar pukul 11 malam, Mas Iwan lagi di kamar. Mas Iwan lagi mengerjakan orderan desain dari klien. Mas Iwan ini juga nyambi jadi freelancer. Mas Adi dan Mas Gani, senior dari Mas Iwan yang beda jurusan itu lagi nggak di kos. Jadi berhubung kerjaan ini deadline-nya besok subuh, akhirnya Mas Iwan beranikan di kos sendirian buat ngebut ngerjain orderan itu. Kalau ada yang bilang kenapa nggak ngerjain di masjid, ya karena kerjaan Mas Iwan ini kan butuh konsentrasi tinggi. Jadi Mas Iwan memang memutuskan buat ngerjainnya di kos aja. Nah, sambil Mas Iwan ini ngerjain orderannya si klien ini, kan sambil main HP itu ya. Tiba-tiba
HP satunya lagi tuh getar. Jadi Mas Iwan tuh punya dua handphone kan, yang satu memang buat pribadi dan yang satu memang dipakai untuk kerjaan. Nah tiba-tiba ada telepon masuk. Karena nomornya nggak ada di kontak, ya mikirnya Mas Iwan ya mungkin ini ada kerjaan. Terus akhirnya diangkat tuh sama Mas Iwan kan. Assalamualaikum. Sepi tuh, nggak ada suara, nggak ada jawaban dari si penelpon. Di halo-haloin lagi kan sama Mas Iwan, masih hening tuh. Mas Iwan mikirnya apa mungkin sinyalnya lagi jelek ya. Akhirnya Mas Iwan coba pastikan lagi ada orang yang bisa dengar nggak di sana. Akhirnya tiba-tiba ada tuh yang nyaut dengan bilang, aku mau nikah. Mas Iwan mikir, mau nikah siapa ya? Sedangkan Mas Iwan itu nggak punya temen yang namanya Monica. Nah, Mas Iwan di sini tuh nanya, Monica siapa ya? Mungkin Mas Iwan lupa atau mungkin ada temennya Mas Iwan yang Mas Iwan nggak tahu nama Monica itu. Akhirnya Mas Iwan tanya lah, Monica siapa ya? Dan dijawablah lagi dari si penelpon, aku Monica. Ditanya lagi Mas Iwan, iya Monica siapa? Dan si penelpon hanya menjawab singkat, aku Monica. Nah di sini Mas Iwan mulailah ngerasa kesel, berasa kayak dijailin gitu. Dia sih masih mikirnya itu kayak ya mungkin ada temen ceweknya yang ngejailin dia atau mungkin berasa kayak dijailin. Akhirnya Mas Iwan tuh nutup tuh teleponnya kan. Terus akhirnya teleponnya berdering lagi, diangkatlah tuh sama Mas Iwan lagi. Halo, siapa ya? Dijawab, aku Monica. Ya nada-nadanya kayak suara mesin jawab telepon gitulah. Akhirnya saking keselnya karena Mas Iwan juga lagi buru-buru ngerjain kerjaannya yang hampir deadline itu, akhirnya ditutup lah teleponnya. Dan lagi-lagi nomor itu menelpon Mas Iwan lagi karena Mas Iwan ini kesel. Akhirnya handphonenya pun dimatiin sama Mas Iwan. Mas Iwan waktu itu nggak mikir hal yang aneh-aneh karena dia mikir ya mungkin itu temen kampusnya atau siapa yang lagi ngaguin dia aja, yang lagi iseng buat gangguin Mas Iwan aja. Lagian suaranya juga nggak terlalu jelas. Seharian handphone keduanya Mas Iwan ini dinonaktifkan. Nah malamnya karena Mas Iwan udah free tugas sama job, di kos juga ada Mas Adi sama Mas Gani. Akhirnya handphonenya Mas Iwan ini diaktifkan kembali. Tapi Mas Iwan ini memang nggak cerita soal kejadian semalam karena ya mikirnya itu temennya yang lagi jahil aja. Nah singkat cerita, Mas Iwan sama Mas Gani dan Mas Adi ini lagi nongkrong di kamarnya Mas Adi. Pas lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba hapenya Mas Iwan tuh getar lagi dan ada yang telepon. Karena Mas Iwan kan nggak simpan nomornya si Monica semalam, akhirnya ada yang telepon dan dijawablah sama Mas Iwan. Halo, assalamualaikum. Dan dijawablah sama si penelpon, aku Monica. Sontak Mas Iwan merinding dan langsung memutus telepon itu. Mas Adi pun tanya, siapa? Kok langsung dimatikan? Dan Mas Iwan pun menjawab, nggak ngerti mas, dari kemarin telepon terus. Dan Mas Gani pun kayak ngegodain gitu, fansmu paling tuh, sambil ketawa-ketawa kecil gitu. Ah bukanlah, mana ada aku punya fans, jawab tuh Mas Iwan. Selang beberapa menit, handphonenya Mas Iwan itu ditelepon lagi, tapi langsung di reject sama Mas Iwan ini. Jadi ditelepon sampai berkali-kali dan berulang juga di reject sama Mas Iwan ini. Mas Adi dan Mas Gani mulai ngebully Mas Iwan ini gara-gara ngiranya Mas Iwan punya fans tersembunyi gitu. Nah miss call-nya ini tuh sampai ada beberapa kali, sampai nggak kehitung, pokoknya berulang kali. Terus tiba-tiba HP-nya Mas Adi yang ada di meja sama HP-nya Mas Gani yang ada di kantong itu berbunyi berbarengan dan ada yang menelpon mereka. Di saat yang bersamaan, handphonenya Mas Iwan pun juga ada yang telepon, tapi cuman getar. Nah, Mas Adi sama Mas Gani ini lihat-lihatan, terus ngeliat ke arahnya Mas Iwan. Pas mereka bertiga iseng nyamain nomor handphone penelponnya,
itu ternyata sama. Jadi penelpon ini nelpon 3 nomor yang berbeda dengan satu nomor dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi kayak nggak bisa dipikir sama logika banget kan ya. Terus mereka bertiga mulai agak kayak merinding gitu kan ya. Terus Mas Gani yang rada beranian ngangkat itu handphonenya. Pas tombol terima teleponnya dipencet, tiba-tiba telepon ke Mas Adi sama Mas Iwan ini pun langsung berhenti. Mas Gani langsung nanya ke penelponnya, dia siapa? Terus dijawab sama penelponnya. Jawab tuh sama penelponnya kan. Nah tiba-tiba Mas Gani tuh noleh ke Mas Iwan sambil ngomong tapi tanpa ada suara gitu loh. Monica Sopo. Mas Iwan dan Mas Adi pun geleng-geleng. Akhirnya Mas Gani pun langsung cepat-cepat matikan teleponnya. Pas tombol tutup panggilan itu dipencet, tiba-tiba handphone mereka bertiga itu bunyi lagi. Dan mereka bertiga pun merejectnya bersama-sama. Dan itu telepon berulang-ulang. Jadi setelah dimatikan ada telepon lagi masuk. Matikan telepon lagi masuk itu sampai berulang-ulang. Akhirnya mereka semua mutusin buat matikan handphone mereka bertiga bersamaan. Keesokan harinya Mas Iwan ngidupin handphonenya lagi dan gak ada miss call itu sama sekali. Tapi dari cerita Mas Adi sama Mas Gani, semalam mereka itu ngidupin handphonenya. Dan ketika dihidupin, kedua handphone itu langsung ditelepon lagi secara bersamaan. Kejadian ini cuman berlangsung 2 malam berturut-turut. Nah, habis itu Monica itu udah gak pernah lagi telepon. Jadi sampai sekarang, Mas Iwan, Mas Gani, dan Mas Adi pun gak pernah tahu siapa Monica ini.